Oke. Eh, Oke, suaranya sudah oke. Jadi saudara sekalian ya, ini memberikan gambaran ya kepada pemerintahan Prabowo Subianto ketika merekrut orang-orang yang kurang atau tidak memiliki integritas, dan itu sebenarnya dari awal saya katakan sudah bisa diperkirakan, karena kita kan tahu mana saja pejabat-pejabat publik yang kelihatan lah dari model-modelnya yang kira-kira punya naluri, punya keinginan untuk melakukan hal-hal curang, hal-hal yang dilarang begitu ya. Oke, saya bikin konten ini diduga nol melakukan pemerasan. Coba bayangkan kalau misalnya pemerasan itu ya, suara sudah selesai ya, sudah oke suaranya ya. Kalau kita kaitkan dengan jadi saya gara-gara suara ini terganggu. Jadi kalau kita kaitkan dengan bagaimana merekrut pejabat publik, maka ya bayangkan, saya berharap tidak ada lagi pejabat publik yang ditangkap karena melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kalau dari awal model penunjukannya didasarkan kepada bantuan pada pemilu, apalagi bantuan finansial dan lain sebagainya, ya justru ini makin menegaskan pejabat-pejabat publik yang direkrut itu bukan berdasarkan integritas, kapasitas ya, atau kapabilitas, tapi didasarkan hanya kepada bantuan dia. Kemarin Prabowo mengatakan enak aja menteri yang tidak berkeringat kok mau jadi menteri atau mau direkrut dan lain sebagainya. Ya inilah faktanya. Apalagi 2 hari yang lalu di Jogja, saya mendengar dari seseorang ya, ketika ingin bernegosiasi dengan seseorang juga, karena saya tidak bisa ngomong apa adanya, untuk pencalonan pilkada, kasih uang juga kepada orang-orang yang sekarang ini berkuasa di lingkar istana. Jadi tidak tanggung-tanggung dari cerita itu, saya bisa mendengar ada 4 pejabat yang sekarang berkuasa yang terima uang pilkada. Ya, oh nggak apa-apa dia. Ya, saya sih nggak bisa terima juga soal-soal seperti itu. Itu kan suap juga. Bagaimana? Baru untuk nominasi saja minta uang sekian. Kan itu sama saja dengan ingin menjebloskan pejabat yang bersangkutan agar kemudian ketika menjabat korupsi untuk cari uang ganti, kan begitu. Lalu ketika saya ke Bali beberapa waktu yang lalu, ada juga cerita mengenai pejabat publik yang sekarang direkrut juga di lingkar kabinet yang terlibat dengan kasus BTS. Dia lagi, orang itu lagi. Kemudian ada 4 menteri. Jadi paling tidak kalau dari cerita-cerita seperti itu sudah ada 7 ya, 3, 6 menteri paling tidak, yang atau 6 sama 7 menteri yang terikat dengan terlibat di dalam, diduga ya, dalam praktik suap menyuap, praktik terima uang suap atau gratifikasi dan lain sebagainya. Coba Anda bayangkan ya, bagaimana kita bisa berharap dari sebuah pemerintahan yang orangnya kemudian dianggap bermasalah. Bagi saya, ya, saya tidak bisa habis pikir. Ada seorang menteri diduga menerima aliran dana kasus korupsi, lalu uangnya dikembalikan. Sekarang diangkat lagi jadi menteri. Ada seorang wamen yang menerima gratifikasi sudah dijadikan tersangka, hanya menang karena pra-peradilan, tetapi itu pun saya dengar KPK nggak berani menersangkakan dia lagi karena dia tiba-tiba berlindung di bunker kekuasaan atau ikut juga dalam konspirasi kekuasaan untuk menggolkan seseorang atau memenangkan seseorang. Sekarang diangkat lagi jadi menteri. Coba bayangkan ya, kok bisa? Karena itu jangan heran ini Emmanuel Ebenezer kan kelihatannya berpikir mengenai bahwa dia
tidak akan diapa-apakan karena dia sudah masuk Gerindra, kan begitu barangkali, masuk partai penguasa. Tapi ternyata saya hormat dalam konteks ini kepada Prabowo dan kepada KPK. Tidak ada langkah terlambat kalau memang untuk benar-benar membersihkan negara Republik Indonesia ini. Yang memberikan statement pengumuman dan lain sebagainya, coba dicek juga apakah termasuk penerima juga dan lain sebagainya. Karena kita tahulah ya, sedikit sekali manusia-manusia yang, kalau manusia itu punya syahwat kekuasaan yang tinggi, maka itu berbarengan dengan syahwat ekonomi yang tinggi juga. Nah, celakanya adalah penguasa selalu suka dirayu, dijilat, diomongin manis dan lain sebagainya, ketimbang menerima kritikan pedas dari orang-orang yang tidak memiliki kepentingan apa-apa kecuali kepentingan untuk melihat Republik ini semakin baik, ya. Dalam konflik ijazah palsu, kita tahu bahwa kan Noel ini adalah ketua relawan Jokowi mania. Tiba-tiba dalam Pilpres bermanuver, awalnya ingin mengusung Ganjar, malah sudah bikin Ganjar mania. Tapi ternyata nggak jadi dealnya. Mungkin dealnya di Prabowo, jadilah dia Prabowo mania. Padahal mania itu sendiri itu artinya negatif sesungguhnya, ya. Mania itu, coba arti mania. Ya. Jadi arti mania. Mania itu gila atau artinya, atau apa dalam psikologi. Jadi arti mania dalam psikologi, mania merujuk pada kondisi gangguan suasana hati, mood yang ditandai dengan episode manik atau hipomanik, seringkali terkait dengan gangguan bipolar. Episode manik adalah periode suasana hati yang sangat tinggi energi dan mudah tersinggung yang dapat berlangsung setidaknya selama seminggu. Jadi mania itu sendiri negatif, ya, tetapi digunakan, ya. Tapi oke lah itu kan. Mania adalah kondisi serius yang memerlukan penanganan medis oleh psikolog atau psikiater, ya. Oke. Tapi itu arti, maksud saya, bayangkan orang menggunakan sebuah terminologi tapi dia tidak paham betul artinya apa. Dipikirnya mania itu baik artinya, ya, padahal artinya negatif. Jadi bagaimana kalau seandainya Jack mania, itu beda. Karena itu adalah memang soal histeria, karena dia adalah supporter sepak bola. Tapi kan ini adalah sebuah organisasi yang diharapkan memberikan kontribusi yang baik dalam pemerintahan. Jadi sekali lagi saudara sekalian, apakah ini akan menjadi pembelajaran atau menjadi trigger reshuffle? Ya, saya harapkan begitu. Ya, carilah orang berkeringat lainnya, tapi bukan yang bau-bau korup atau bau-bau tidak berintegritas. Jadi kita mendorong Jokowi mencari orang yang berkeringat, it's okay, ya. Tapi orang yang berkeringat memiliki integritas, nggak korupsi, ya, nggak silau banget kalau lihat uang. Tapi kalau yang dicari adalah orang-orang yang kalau lihat uang sudah silau, itu berat, ya, berat sekali. Dan yang kedua, siapa yang diuntungkan? Terus saya belum bisa membaca, ya. Pertama, saya punya sikap begini, saudara sekalian. Sikap saya adalah siapapun yang korupsi itu tidak perlu kita bicara, wah ini ditarget. Yang penting secara material memang ada tindak pidana itu. Misalnya dalam konteks ini pemerasan, tidak usah berdebat lagi. Kalau pemerasan itu memang masih ada, ya silahkan saja, oke, ya. Kalau masih ada, tapi kalau pemerasan itu nggak ada, itu persoalan tentunya. Jadi bagi saya terlepas dari konteks politiknya apa, yang paling penting materi bahwa terjadi tindak pidana korupsi itu satu. Cuma kalau ditanyakan saya pada perspektif politiknya, saya agak bingung membacanya terus terang saja, ya. Kenapa bingung membacanya? Karena begini, kita kemudian berpikir Emmanuel Ebenezer ini kenapa dia kemudian diincar? Kalau seandainya kita masih percaya KPK itu bukan organisasi yang berintegritas lagi saat ini setelah dirusak oleh Jokowi periode kedua sejak 2019. Setiap tindakan KPK dianggap ada agenda politiknya. There must be something wrong, ya. Ebenezer menunjukkan pergeseran dari seorang yang pro Jokowi ke pro Prabowo.
dan bahkan dia bergabung dengan Partai Gerindra. Banyak orang yang mengaitkan bahwa KPK masih di bawah kontrol kekuasaan lama, Raja Jawa. Seperti misalnya ketika KPK melakukan pengusutan atau memproses Hasto Kristianto. Jadi di dua penegak hukum ini sering dipersepsikan bahwa KPK masih tunduk kepada geng Solo, sementara kejaksaan sudah tunduk kepada istana. Nah sekarang ketika Ebenezer ini dikenakan, orang juga bertanya, ini karena Ebenezer ini apa ya? Apakah karena dia sudah lompat ke Prabowo dan dianggap sebagai pengkhianat dari relawan Jokowi atau bagaimana? Karena kalau relawan Jokowi kan masih berhimpun di PSI misalnya dan lain sebagainya. Tapi apapun itu skenario politiknya, saya tidak terlalu peduli. Ya, yang saya pedulikan itu adalah, karena saya juga tidak tahu persisnya. Tapi yang saya pedulikan adalah kalau memang ada menteri-menteri korup, apalagi memeras seperti ini, tangkap. Inilah real penegakan hukum. Bukan kasus yang sedang kita tunggu ini, kasus ijazah palsu dan lain sebagainya yang tidak jelas. Orang ribut bagaimana memenjarakan Roy Suryo, Dr. Tifa, kemudian Rismon, padahal maling yang sesungguhnya berkeliaran di sekitar istana, mulai dari tangga istana sampai di dalam istana. Tinggal diidentifikasi saja. Bahkan Prabowo dalam banyak kesempatan sudah melakukan identifikasi mengenai hal tersebut kan. Jadi kita tidak bisa membantah lagi. Prabowo tahu kok. Nah, cuman masalahnya apakah penguasa atau kekuasaan terlibat pula, walau alam bisawab, saya nggak bisa mengatakan terus terang karena kita masih dalam suasana yang orang tidak bisa ngomong apa adanya. Itu yang jadi persoalan ya. Begitu sahabat sekalian ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan kemudian kita memberikan sebuah pembelajaran ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadar.